Selamat malam Sobat KW semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Vlogger KW. Kali ini kita akan menginformasikan adanya perubahan besar dalam dunia kendaraan listrik, khususnya motor listrik di Indonesia. Apakah Sobat KW sudah mendengarkan mengenai perubahan skema subsidi yang akan berlaku di tahun 2025 ini? Nah, kabar ini tentu menarik perhatian banyak orang dan kita akan membahasnya secara mendalam. Jadi, siapkan Sobat KW semua untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan terupdate dari channel YouTube Vlogger KW. Sebelum kita mulai, coba bayangkan gimana rasanya berkendara dengan motor yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan minim perawatan. Itulah yang ditawarkan oleh motor listrik. Namun dengan adanya perubahan subsidi, tentu kita perlu memahami dan mengetahui lebih lanjut dampaknya bagi kita sebagai calon konsumen pengguna motor listrik. Nah, ikuti video ini sampai dengan selesai. Jangan sampai terlewat penjelasan dari Vlogger KW kali ini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah berupaya keras mendorong adopsi kendaraan listrik melalui berbagai insentif. Salah satunya adalah subsidi sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian motor listrik sejak tahun 2023. Kalau tidak salah ya. Namun dalam perkembangan terbaru nih, setelah habis subsidinya di akhir tahun 2024 kemarin, pemerintah memutuskan untuk mengubah skema subsidi ini yang tadinya 7 juta rupiah menjadi PPN ditanggung pemerintah atau DTP mulai tahun 2025. Informasi ini bukan sekedar rumor loh. Nah, tim kerja kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB Kementerian Perindustrian Patia Junjungan Monangdo secara resmi mengumumkan hal ini dalam sebuah diskusi media yang diadakan di kantor KOR Indonesia pada Rabu tanggal 26 Februari 2025. Beliau menegaskan untuk insentif motor listrik saat ini memang masih tahap finalisasi. Kemarin itu sudah diumumkan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa memang ada insentif untuk sepeda motor. Pernyataan ini memberikan kejelasan bahwa pemerintah serius dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Nah, perubahan ini tentu bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Dan pemerintah telah melakukan berbagai kajian, kemudian pertimbangan untuk memastikan bahwa program subsidi ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi calon pengguna motor listrik dan masyarakat pada umumnya. Sobat KW masih bertanya, apa itu PPN ditanggung pemerintah atau yang biasa disebut PPN DTP? Nah, ini informasinya apa yang disebut dengan PPN ditanggung pemerintah. Sekarang kita bahas lebih detail mengenai PPN ditanggung pemerintah atau DTP. Secara sederhana ini berarti pemerintah itu akan menanggung sebagian atau seluruh PPN yang seharusnya kita bayar saat membeli motor listrik. Nah, kalau Sobat KW membeli namanya barang kena pajak ataupun barang yang kena PPN, pasti ada PPN-nya 11% saat ini 11%. Misalnya beli baju nih, mesti ada PPN-nya 11%. Tapi PPN itu akan dibayar oleh Sobat KW semuanya, seperti beli mobil ya, kemudian beli misalnya handphone itu ada PPN-nya. Nah, untuk menghitung besaran potongan harga, kita perlu mengetahui dahulu yang namanya dasar pengenaan pajak PPN, yang biasanya adalah nilai yang tercantum di faktur pajak motor. Jadi, dalam faktur pajak motor itu adalah harga dasar dari sebuah motor. Misalnya nih,
Motor listrik Polytron Vogue R memiliki harga OTR 17 juta rupiah dan harga faktur itu di 12 juta rupiah. Maka PPN yang ditanggung pemerintah adalah 11% dari 12 juta rupiah, yaitu 1.320.000 rupiah. Jadi misalnya seluruh PPN nanti ditanggung oleh pemerintah, potongan harganya sebesar 1.320.000 rupiah, bukan dari harga OTR 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai bingung, nanti misalnya harga OTR-nya itu 17 juta rupiah, kok kenapa potongannya itu cuma 1.320.000 rupiah? Karena dasarnya PPN itu bukan dari harga on the road. Nah, contoh lagi, misalnya ada motor listrik dengan nominal faktur ya, itu 15 juta rupiah, maka potongan PPN yang diterima konsumen adalah 1.650.000 rupiah. Perlu diingat nih bahwa tadi potongan PPN tidak berasal dari perhitungan OTR kendaraan. Nah, semoga saja nanti subsidi berupa PPN ditanggung pemerintah itu full 11% ya. Karena saat ini untuk mobil itu yang ditanggung pemerintah hanya 10%. Jadi konsumen itu membayar 1% dari PPN. Penting dipahami di sini skema ini berbeda dengan subsidi langsung sebelumnya 7 juta rupiah. Dengan PPN ditanggung pemerintah, potongan harga akan bervariasi tergantung pada nilai faktur motor listrik yang dipilih. Misalnya nih, Sobat KW membeli Alfa Servo Key misalnya, harganya berapa tuh? Menyentuh 40-an ya. Kemudian beli Alfa Entry, itu diskonnya pasti beda dong, karena harga lebih mahal, biasanya PP-nya lebih tinggi ya. Jadi beda-beda, jadi tidak bisa disamakan antara satu motor lain dengan motor lainnya. Nah, hal ini tuh memberikan fleksibilitas bagi Sobat KW semua untuk memilih motor listrik yang sesuai kebutuhan dan anggaran masing-masing. Jadi nanti sesuaikanlah mana yang sesuai dengan kebutuhan Sobat KW semuanya. Nah, ini nih yang penting nih, ini yang penting nih ya, Sobat KW perlu ketahui, tidak semuanya motor listrik akan mendapatkan subsidi PPN ditanggung pemerintah. Seperti juga tahun lalu tidak semua motor listrik itu mendapatkan subsidi 7 juta rupiah ya Sobat KW ya. Tentu ada syarat-syaratnya. Nih, pemerintah sudah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nih. Salah satunya TKDN-nya minimal 40%. Tuh artinya persyaratan TKDN ini bertujuan untuk mendorong nih industri dalam negeri agar mampu memproduksi komponen kendaraan listrik secara mandiri. Dengan demikian kita tidak hanya menjadi konsumen tapi juga turut serta dalam mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia. Terutama penyediaan spare part. Nah ini dia, kalau TKDN-nya semakin besar, kemungkinan besar spare part itu akan tersedia di pasaran atau di minimal di service centernya lah, di dealernya minimal sudah tersedia spare partnya. Kalau di bawah TKDN di bawah 40%, suatu saat nanti kalau motor kita rusak atau bermasalah, kita akan sulit mencari spare partnya. Orang yang di atas 40% saja kadang kita susah untuk mencari spare partnya loh. Bener gak ini? Bener gak nih? Bener kan? Jadi tujuannya baik banget. Subsidi diberikan kalau produsen itu mau bangun pabrik di Indonesia minimal TKDN-nya itu 40%. Ini juga melindungi kepada konsumen ya. Pelindungan dari sisi garansi spare part jika ada masalah di motor listriknya. Nah, mungkin nanti selain TKDN ada syarat lain yang akan ditetapkan oleh pemerintah seperti misalnya nih standar keselamatan, kemudian kualitas baterai nih, penting nih kualitas baterai nih, ya. Karena masalah utama itu di baterai kalau motor listrik ya. Baterainya harus bagus, kemudian awet, ya.
Karena tahu sendiri kan kalau orang Indonesia itu kalau pakai motor listrik mirip-mirip dengan menggunakan motor bensin biasa, main hajar main gas ya pokoknya ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru dari sumber-sumber resmi nih. Motor-motor listrik mana saja sih yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah Sobat KW, walaupun subsidi dari 7 juta kemudian menjadi PPNDTP dan jumlahnya tentunya makin kecil. Biasanya kan 7 juta rupiah kemarin mendapatkan subsidi langsung 7 juta rupiah. Nah sekarang itu PPNDTP. Jangan khawatir. Walaupun subsidi itu sedikit kita tidak melihat ya Sobat KW semuanya dari nilai, tapi dari manfaat kita menggunakan motor listrik ya. Nah, selain insentif finansial menggunakan motor listrik juga memberikan banyak manfaat loh untuk kita yang belum menggunakan motor listrik. Nih yang pertama, saya udah pakai motor listrik sejak tahun 2021 nih Sobat KW semuanya. Pertama itu penghematan biaya operasional. Biaya listrik per kilometer jauh lebih rendah daripada biaya bensin. Dengan motor listrik kita bisa menghemat ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Udah pernah kita buktikan waktu itu dari Bandung ke Garut. Saya menggunakan motor apa ya waktu ya, motor bensin, teman saya menggunakan motor listrik. Nyampe di Garut tentunya lebih hemat motor listrik dong. Nah, kedua, perawatan yang lebih mudah dan murah loh ya. Motor listrik punya komponen yang lebih sedikit dibanding motor konvensional, sehingga perawatan rutin seperti ganti oli, filter udara dapat dihilangkan. Cuman memang ada beberapa motor listrik yang menggunakan gardan itu masih membutuhkan oli gardan dan itu hanya itu saja. Ya, oli mesin nggak ada, cuman oli gardan. Kemudian nih, Sobat KW, kontribusi terhadap lingkungan. Motor listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga membantu mengurangi polusi udara. Nah, kalau motor-motor misalnya kita di lampu merah nih. Knalpot jangan langsung ke muka kita tuh kalau berhenti di lampu merah ya kan. Rasanya gimana? Coba kalau pakai motor listrik nggak ada knalpot yang menghajar langsung ke wajah kita tadi itu Sobat KW semuanya. Nah, berikutnya motor listrik umumnya lebih senyap dan memiliki akselerasi yang lebih responsif daripada motor konvensional. Pengisian daya juga bisa dilakukan di rumah. Jadi teman-teman punya SPB, stasiun pengisian listrik umum di rumah sendiri ya. Dan cobain deh, motor listrik masih gasnya lebih spontan, tidak ada yang ditahan-tahan. Rasa nyaman, nyaman pokoknya nyaman aja pakai motor listrik ya Sobat KW semuanya ya. Yang berikutnya yang lagi rame nih. Pertamax jadi Pertalite ya kan. Akhirnya merusak komponen motor ataupun BBM dioplos. Kadang BBM nyampur sama ini nih sama air. Nah, itu kan menyebabkan kerusakan pada mesin. Nah, kalau dengan motor listrik kita nggak perlu lagi khawatir bahan bakar yang tidak sesuai. Oke Sobat KW. Nah, sekarang pun PLN sudah menyediakan yang namanya SPLU, Stasiun Pengisian Listrik Umum. Hampir di seluruh wilayah PLN di Indonesia sudah menyediakan SPLU. Jadi Sobat KW jangan khawatir kalau ingin keluar kota, sudah banyak teman-teman pengguna motor listrik keluar kota dan ngecasnya di SPLU PLN. Nah, dengan berbagai manfaat dan perubahan skema subsidi ini, nah Sobat KW bisa mempertimbangkan lagi deh untuk beralih ke motor listrik ya. Ini adalah langkah kecil ya. Ini langkah kecil ya yang memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masa depan kita ya. Kemudian jangan ragu nih untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan Sobat KW semua di kolom komentar. Saya ingin teman-teman pengguna motor listrik yang ada di Indonesia untuk membagikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Biar para pengguna motor bensin mau beralih ke kendaraan listrik. Nah, kita akan diskusi bersama tentang masa depan kendaraan listrik di Indonesia. Jadi silahkan diskusi sebanyak mungkin di kolom komentar. Pertanyakan mengenai motor listrik seperti apa. Nah, akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi menarik mengenai motor listrik.
Sampai jumpa di lain kesempatan di video lainnya tetap tentang kendaraan listrik. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.